PKB mendukung Bobi Nasution, selanjutnya Partai Nasdem. Ini pertanda PKB meskipun dihajar oleh Gus Ipul untuk regenerasi, katanya belum menyampaikan ucapan kepada Pak Prabowo. Pada kesempatan ini sepertinya sudah tidak ada masalah karena mendukung Bobi Nasution. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Caimin di PKB aman-aman saja dan dukungan kepada Bobi Nasution adalah serius? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik itu dinamis. Meskipun pada proses pilpres itu berbeda pilihan, berbeda yang diusung dan berkontestasi seakan-akan berhadapan-hadapan, tetapi dalam proses pilkada, meskipun belum ada putusan Mahkamah Konstitusi dan belum memberikan dukungan atau memberikan ucapan kepada Pak Prabowo, Caimin itu bisa menggunakan jurus-jurusnya. Salah satunya adalah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution. Sumatera Utara adalah menantunya Pak Jokowi yang pada kesempatan kemarin PDI Perjuangan sudah mengatakan tidak mungkin Bobi Nasution itu atau daftar lewat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak akan bisa. Maksudnya semua masyarakat boleh daftar kecuali Bobi Nasution. Waktu itu Partai Golkar langsung menerima dengan tangan terbuka, memberikan kesempatan kepada Bobi Nasution, sang menantu Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita bahas silat atau jurus silat yang disampaikan oleh Caimin sesudah atau di sela-sela dikempur oleh regenerasi oleh Gus Ipul. Pada kesempatan ini sepertinya sudah tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa sebenarnya bagaimana yang terjadi dan mungkinkah regenerasi di PKB itu akan terjadi dan apakah ini pertanda di MK nanti Caimin sudah ada tanda dan kemudian masuk lewat pintu Bobi Nasution. Pertama kita baca di Viva, Bobi Nasution dan akan jalin komunikasi dengan Nasdem dan PKB untuk Pilgub Sumatera Utara. Kemudian di kedua, PKB dukung Bobi Nasution di Pilgub Sumut. Ini kata Caimin. Wah. Dan yang terakhir adalah di TV One. Diizinkan daftar Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution akan komunikasi dengan Nasdem dan PKB. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang TV One, kemudian nanti yang lain kita tambahkan. Diizinkan daftar calon jadi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution akan komunikasi dengan Nasdem dan PKB. Ini Wali Kota Medan, Bobi Nasution sudah mengantongi izin dari Golkar terkait dengan pencalonan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024 mendatang. Insya Allah kita komunikasi dengan Nasdem dan PKB, kata Bobi. Adapun sekarang kita ingin tahu Caiminnya bagaimana. Kalau dalam bahasa Caimin di Detik itu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Caimin menegaskan akan mempertimbangkan siapapun pihak yang ingin maju pada pilkada melalui PKB, termasuk Bobi Nasution, Wali Kota Medan yang menuju Gubernur Sumatera Utara. Ya sama, jawaban sampai siapa yang mendaftar nanti akan kita pertimbangkan, kata Caimin di rumah dinasnya. Caimin juga menegaskan hingga saat ini belum ada yang mendaftarkan diri PKB untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Dia memprediksi pendaftar untuk Pilgub Sumatera Utara baru akan dimulai setelah adanya pengumuman pendaftaran secara terbuka oleh partai.
per hari ini belum ada yang daftar. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobi, mengatakan akan tetap mengambil formulir pendaftaran di Sumatera Utara meski telah dikecualikan oleh PDIP. PKB mengaku terbuka untuk mendukung Bobi di Pilgub 2024. Terbuka saja, jika mau daftar lewat PKB silahkan, kita ikuti sesuai aturan dan mekanisme partai. Cinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Caimin PKB yang pada kesempatan ini mendapat serangan serius dari Sekjen PBNU. Pertanyaan 3 tadi, apakah akan terbukti? Atau pertama, apakah ini akan terjadi bahwa Bobi mendaftar lewat PKB sampai kemudian hubungan putusan MK? Menurut analisis saya, pertama, bahwa PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang pada awalnya dihadirkan oleh Nahdlatul Ulama, tapi dia adalah partai untuk semuanya. Pada kesempatan persiapan Pilkada 2024, memberikan karpet merah terhadap siapapun, termasuk salah satunya adalah Bobi Nasution. Intinya di sini tidak langsung mengatakan bahwa kami menolak. Meski kalau kita melihat pada Pilpres kemarin itu berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi ataupun berhadapan-hadapan dengan tema kekuasaan. Tapi pada kesempatan ini adalah menerima. Ini pertanda bahwa proses kualifikasi yang akan terjadi itu everything is possible. Jadi garis dari Pilpres dengan Pilkada agak sedikit berbeda. Jadi sangat mungkin nanti kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memenangkan Pak Prabowo, bukan berarti kemudian PKB, Caimin itu kemudian berbeda dalam hal mengelola kepala daerah. Sehingga intinya di sini adalah Caimin, PKB, welcome terhadap Bobi Nasution. Tetapi ikuti aturan. Tidak boleh mentang-mentang sebagai menantu presiden mempunyai hak privilege, harus sama. Wah. Meskipun ini agak berbeda dengan Partai Golkar karena yang langsung memberi karpet merah terhadap Bobi. Tapi di sini Caimin adalah silahkan. Kemudian yang kedua, apakah nanti akan terjadi pendaftaran ini? Kalau menurut saya, karena Bobi juga membutuhkan kendaraan politik, maka dia akan melakukan. Dan kalau menurut saya, ketika proses komunikasi politik itu tidak ada yang tersinggung dan dijalankan dengan standar yang dari partai, maka akan berjalan. Jadi nanti PKB salah satu pendukung dari Bobi Nasution, tentunya termasuk dengan Partai Golkar dan kemungkinan dengan Partai Nasdem ataupun partai-partai lainnya, termasuk Gerindra dan sebagainya. Sehingga di sini akan terjadi komunikasi politik yang berbeda suasananya dengan Pilpres 2024. Sehingga ketika nanti ada putusan Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian diterima ataupun ditolak, itu tidak ada masalah bagi PKB Caimin untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ini Caimin hanya ingin mengatakan bahwa dirinya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi bisa komunikasi. Sehingga nanti putusan Mahkamah Konstitusi besok hari Senin, apapun keputusannya, memang kita belum tahu yang terjadi, tetapi banyak orang mengatakan tidak mungkin untuk diskualifikasi. Nah ini kan, meskipun ada juga yang mengatakan ada peluang diskualifikasi, dan kita masih menunggu bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pada hari Senin kemarin. Nanti besok Senin. Sehingga di sini adalah Caimin sudah mengambil sikap. Diputuskan diterima atau ditolak, yang pasti
sudah bisa membangun komunikasi politik dengan baik. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga endingnya adalah nanti merespon apa yang bergejolak di PKB dengan di NU, sehingga Caimin bisa menghadirkan sebuah jurus yang disampaikan kepada mereka yang ingin melakukan regenerasi, khususnya Caipul. Dia terbuka untuk siapapun. Tidak hanya untuk misalkan pada proses pilpres kemarin saja, tapi terbuka. Sehingga apakah regenerasi yang ditampilkan Gus Ipul akan terbukti atau tidak, maka memang perjuangan ini semua masih berproses. Intinya ini salah satunya ingin menjawab terhadap Gus Ipul bahwa dia masih bisa memberikan sesuatu kepada masa depan PKB. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.